Penyakit ginjal pada anak-anak menjadi masalah kesehatan yang semakin mengkhawatirkan di era modern ini. Berbagai faktor gaya hidup berkontribusi pada peningkatan kasus gangguan ginjal di kalangan anak-anak dan remaja. Apa saja gaya hidup yang patut kita ketahui untuk kita hindari? Mari kita cari tahu bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Sahabat Live, di era modern saat ini sedang marak dibahas tentang peningkatan kasus masalah ginjal pada anak-anak yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan dua kata ini, yaitu gaya hidup. Ada berbagai faktor gaya hidup modern ini yang ternyata berkontribusi pada peningkatan kasus gangguan ginjal di kalangan anak-anak dan remaja. Berikut 9 gaya hidup yang dipercaya berkontribusi pada peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern. Yang pertama, konsumsi makanan cepat saji dan tinggi sodium. Ya benar, peningkatan konsumsi makanan cepat saji dan makanan olahan tinggi sodium telah jadi tren di kalangan anak-anak dan remaja. Sebuah studi yang dilakukan oleh Nerbas dan kawan-kawan di tahun 2017 tunjukkan bahwa asupan sodium yang tinggi ada hubungan erat dengan peningkatan tekanan darah dan albuminuria pada anak-anak. Penelitian ini temukan bahwa setiap peningkatan 1 gram sodium per hari dikaitkan dengan peningkatan resiko albuminuria sebesar 16%. Lebih lanjut, sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh He dan kawan-kawan di tahun 2016 perkuat kenyataan bahwa ada hubungan antara asupan sodium yang tinggi dengan resiko hipertensi pada anak-anak. Jadi dengan kurangi asupan sodium anak-anak sekitar atau sebesar 42% mampu turunkan tekanan darah sistolik mereka sebesar 1,17 mmHg dan diastolik mereka sebesar 1,29 mmHg. Ditambah lagi penelitian lain oleh Mazidi beserta kawan-kawan di tahun 2018 ungkapkan bahwa pola makan Western yang tinggi makanan olahan dan rendah seratnya ada hubungannya dengan meningkatnya resiko penyakit ginjal kronis sebesar 37%. Intinya, sudah banyak studi yang sudah menekankan akan pentingnya kita sebagai orang tua bijak membatasi asupan sodium anak kita sejak dini. Tentunya untuk melindungi kesehatan ginjal mereka jangka panjang. Berikut gaya hidup sebabkan peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern. Yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik dan meningkatnya gaya hidup sedentari. Sahabat Live, gaya hidup sedentari dan kurangnya aktivitas fisik sudah jadi masalah serius di kalangan anak-anak khususnya di era modern ini. Warburton dan Brandin di tahun 2017 menyoroti pentingnya aktivitas fisik dalam mencegah berbagai penyakit kronis, termasuk gangguan ginjal. Mereka menemukan bahwa aktivitas fisik yang teratur ternyata bisa kurangi resiko penyakit ginjal kronis hingga 30%. Cukup signifikan sahabat Live. Studi oleh Bedu dan kawan-kawan di tahun 2015 juga temukan bahwa tiap penambahan 80 menit per hari waktu duduk dikaitkan dengan peningkatan 20% resiko kematian akibat penyakit ginjal. Dengan kata lain, mari biasakan anak-anak kita untuk tetap aktif secara fisik. Bisa juga sahabat Live coba mulai ajarkan olahraga secara teratur sedini mungkin. Gaya hidup sebabkan peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern. Yang ketiga adalah konsumsi minuman manis dan tinggi fruktosa. Tak bisa disangkal sahabat Live, saat ini akses untuk minum minuman bersoda, berwarna hingga minuman kemasan ada di mana-mana. Mulai dari penawaran rasa susu coklat hingga rasa beragam buah-buahan lainnya. Semuanya seperti menawarkan kebutuhan anak dengan banyak kemudahan. Dengan harga yang terjangkau, kemasan yang menarik tentu menarik hati anak-anak kita. Dan benar, minuman manis dan makanan tinggi fruktosa ini telah jadi tren di kalangan anak-anak dan remaja. Tapi waspadalah sahabat Live, karena sebuah studi cohort yang dilakukan oleh Bombeck
dan kawan-kawan di tahun 2016 temukan bahwa konsumsi tinggi fruktosa ada kaitannya dengan peningkatan resiko penyakit ginjal pada anak-anak dan remaja. Penelitian juga temukan bahwa setiap peningkatan 1 porsi minuman manis per hari dikaitkan dengan peningkatan resiko albuminuria sebesar 14%. Lebih lanjut, sebuah meta-analisis dilakukan oleh Chung Pasitporn dan kawan-kawan di tahun 2014 memperkuat hubungan antara konsumsi minuman manis dan resiko penyakit ginjal kronis ini. Mereka menemukan bahwa konsumsi tinggi minuman manis dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit ginjal kronis sebesar 30%. Jadi intinya, studi ini menekankan pentingnya pembatasan konsumsi minuman manis dan makanan tinggi fruktosa sejak dini untuk melindungi kesehatan ginjal jangka panjang anak-anak kita. Gaya hidup sebabkan peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern yang keempat adalah peningkatan penggunaan gawai dan kecanduan screen time. Sahabat Live, kenyataannya di mana-mana pasti kita bisa mudah temukan seorang anak yang duduk, bahkan ada yang berjalan sambil mata mereka tertuju di smartphone mereka. Ini membuktikan adanya peningkatan penggunaan gawai dan kecanduan screen time pada anak-anak dan remaja. Jangan dibiarkan. Mengapa? Ya karena penggunaan gawai telah jadi masalah serius di kalangan anak-anak khususnya di era digital ini. Sebuah studi cross-sectional yang dilakukan oleh Hale dan kawan-kawan di tahun 2019. Mereka temukan bahwa anak-anak dengan screen time yang tinggi atau lebih dari 4 jam per harinya, anak-anak ini memiliki resiko lebih tinggi untuk alami obesitas dan resistensi insulin. Yang mana kedua kondisi ini yang merupakan faktor resiko untuk penyakit ginjal. Penelitian ini temukan bahwa setiap peningkatan 1 jam screen time per harinya dikaitkan dengan peningkatan resiko obesitas sebesar 12%. Dan bukan hanya itu, ternyata ada studi review oleh Stiglitz dan Wiener di tahun 2019 ungkapkan bahwa screen time yang berlebihan ternyata bisa ganggu pola tidur anak kita dan bisa tingkatkan resiko depresi pada anak-anak yang ujung-ujungnya bisa berdampak negatif pada kesehatan ginjal mereka. Untuk itu, orang tua yang bijak pasti harus buat batasan screen time dari anak-anak kita. Bukan hanya itu, mari kita ganti atau promosikan aktivitas fisik yang aman dan yang menyehatkan sebagai strategi kita untuk tingkatkan kesehatan secara keseluruhan termasuk kesehatan ginjal anak kita. Gaya hidup sebabkan peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern. Yang kelima adalah paparan polusi udara dan lingkungan. Sahabat Live, bagi kita yang tinggal di daerah perkotaan atau yang memiliki anggota keluarga yang masih merokok dan merokok di sekitar anak-anak juga, penting untuk kita cari tahu cara atasi atau merubahnya. Mengapa? Karena ternyata peningkatan paparan polusi udara dan bahan kimia lingkungan di daerah perkotaan terbukti merusak fungsi ginjal anak-anak yang sedang berkembang khususnya. Studi oleh Bowie dan kawan-kawan di tahun 2017 temukan bahwa paparan jangka panjang terhadap partikel halus PM 2,5 di udara bisa tingkatkan risiko penyakit ginjal kronis sebesar 21%. Penelitian oleh Kataria bersama teman-teman di tahun 2015 juga sebut paparan logam berat dan bahan kimia industri pada anak-anak bisa sebabkan kerusakan ginjal yang signifikan. Gaya hidup sebabkan peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern. Yang keenam adalah konsumsi alkohol dan rokok pada usia dini. Meskipun ilegal ya sahabat Live, tapi nyatanya konsumsi alkohol dan rokok di kalangan remaja khususnya masih menjadi masalah serius yang bisa rusak fungsi ginjal anak dan remaja. Sebuah studi oleh Fuputori dan Sander di tahun 2013 temukan bahwa merokok meningkatkan resiko penyakit ginjal kronis sebesar 31% pada pria, bahkan 38% pada wanita. Penelitian oleh Sander dan kawan-kawan 2016
juga ungkapkan bahwa konsumsi alkohol berlebih pada usia muda bisa tingkatkan resiko albuminuria yang adalah marker awal kerusakan ginjal. Gaya hidup sebabkan peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern. Yang ketujuh adalah penggunaan obat-obatan tanpa resep. Sahabat Life, penyalahgunaan obat-obatan tanpa resep termasuk obat penghilang rasa sakit bisa sebabkan kerusakan ginjal akut pada anak-anak. Studi oleh Lazarus dan kawan-kawan di tahun 2016, mereka temukan bahwa penggunaan obat non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID ini merupakan kelompok obat-obat yang digunakan untuk kurangi peradangan, meredakan nyeri, dan turunkan demam. Nah, penggunaan jangka panjang jenis obat-obatan ini terbukti bisa tingkatkan resiko penyakit ginjal akut sebesar 50%. Penelitian oleh Morales dan kawan-kawan di 2015 ungkapkan bahwa penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada anak-anak bisa juga tingkatkan resiko penyakit ginjal akut hingga 3 kali lipat. Untuk itu, bagi sahabat Life yang memiliki anak, mari lebih menimbang-nimbang lagi obat apa saja yang akan diberikan pada anak-anak kita. Gaya hidup yang sebabkan peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern. Yang ke-8 adalah kurangnya konsumsi air putih. Sahabat Life, jangan biarkan anak kita kurang terhidrasi. Lantas, kenapa penting nih untuk kita jaga anak kita tetap terhidrasi dengan cukup? Ya karena ternyata dehidrasi kronis akibat kurangnya konsumsi air putih bisa sebabkan pembentukan batu ginjal dan kerusakan ginjal jangka panjang. Sebuah studi oleh Clark dan kawan-kawan di tahun 2016, mereka temukan bahwa peningkatan asupan cairan bisa kurangi risiko batu ginjal hingga 31%. Begitu juga dengan ditemukan oleh Stripoli dan kawan-kawan di tahun 2015 bahwa konsumsi air putih yang cukup bisa turunkan risiko penyakit ginjal kronis hingga 50%. Berikut gaya hidup sebabkan peningkatan masalah ginjal pada anak di era modern. Yang terakhir adalah kurangnya kesadaran dan pemeriksaan kesehatan rutin. Sahabat Life, tahukah kita bahwa ternyata banyak masalah ginjal pada anak-anak tidak terdeteksi dini karena kurangnya kesadaran dan pemeriksaan kesehatan rutin. Satu studi di tahun 2017 tunjukkan bahwa screening dini penyakit ginjal kronis ternyata bisa bantu kurangi biaya perawatan kesehatan hingga 37% dan sekaligus bisa tingkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian lain di tahun 2019 sebut bahwa program edukasi kesehatan ginjal di sekolah ternyata juga bisa bantu tingkatkan kesadaran dan perilaku preventif terhadap penyakit ginjal hingga 45%. Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Jam tidur yang tidak teratur bisa tingkatkan resiko masalah ginjal pada anak. Itu adalah fakta. Bukan hanya kurangnya kualitas tidur yang bisa pengaruhi fungsi ginjal anak kita, tapi jam tidur yang tidak teratur pun ternyata bisa kurangi fungsi ginjal mereka. McMullen dan kawan-kawan di tahun 2019 melaporkan bahwa variabilitas waktu tidur yang tinggi, jam tidur yang tidak teratur, ada hubungannya nih dengan penurunan fungsi ginjal yang lebih cepat. Mereka temukan bahwa setiap peningkatan 1 jam dalam variabilitas waktu tidur dikaitkan dengan penurunan 1,5% dalam laju filtrasi glomerulus atau GFR tahunan mereka. Untuk itu, mari kita pastikan anak kita tidur dengan cukup dan tetapkan waktu tidur yang sama di setiap harinya. Sahabat Life, tak bisa disangkal, peningkatan masalah ginjal pada anak-anak di era modern sebagian besar disebabkan oleh gaya hidup kita saat ini. Akibatnya bukan hanya berdampak pada kesehatan kita sebagai orang tua, tapi juga kepada anak-anak yang kita besarkan. Dari pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik hingga kurangnya pemeriksaan kesehatan rutin pada anak kita, ini semua terbukti berkontribusi pada tren masalah ginjal pada anak saat ini. Untuk hadapi masalah gaya hidup ini, penting kita atasi dengan pendekatan komprehensif
yang tentunya harus libatkan perubahan gaya hidup, edukasi kesehatan, dan kebijakan publik yang mendukung. Karena ingat, sebagaimana gaya hidup yang tidak baik bisa berakibat buruk pada kita orang dewasa, ini juga pasti bisa berdampak buruk kepada anak kita. Penyakit obesitas, diabetes tipe 2, hingga hipertensi pada anak ikut meningkat yang berujung pada peningkatan masalah ginjal pada anak. Untuk itu, jika kita bisa tingkatkan kesadaran tentang dampak gaya hidup terhadap kesehatan ginjal kita, serta ikut ambil bagian dalam mempromosikan pilihan hidup yang lebih sehat sejak dini pada anak-anak kita, kita pasti bisa bantu kurangi beban penyakit ginjal pada generasi yang mendatang. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.